Mengapa Gus Dur ingin membangun diplomasi dengan Israel? Pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Gus Dur merupakan tokoh Islam di Indonesia yang lahir dari keluarga kiai dari pondok pesantren. Ia juga seorang pemimpin ormas Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama. Namun, ia jauh dari stereotip bahwa pemimpin Islam harus memusuhi Israel. Sebaliknya, ia dekat dengan Israel. Kisah diundangnya Gus Dur oleh Yitzhak Rabin ditulis oleh Johan Effendi dalam bukunya Damai Bersama Gus Dur. Johan menceritakan bagaimana Gus Dur menangkap hasrat damai dari orang-orang Israel, tidak peduli bagaimana latar belakangnya. Saat itu Gus Dur bertemu dengan orang Yahudi, Arab, Muslim, Kristen, dan ia merasakan hasrat yang sama dari mereka. Mereka mengatakan kepada Gus Dur, hanya mereka yang berada dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa kata damai. Begitu juga dengan kalangan elit, mereka pun menginginkan perdamaian. Hal itu terlihat ketika Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin sempat mengunjungi Jakarta dan menemui Presiden Soeharto meminta peranan Indonesia sebagai negeri muslim terbesar untuk membantu proses perdamaian Palestina dan Israel. Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Justru ia paham benar konflik yang terjadi di sana. Karena itulah pada saat ia menjadi presiden, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gagasan Gus Dur sederhana, Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya. Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Gus Dur punya kepentingan taktis. Menurut Budiarto Syambazi dalam buku Damai Bersama Gus Dur, ada dua alasan yang diutarakan Gus Dur mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, Gus Dur ingin memastikan kapitalis George Soros yang merupakan keturunan Yahudi tidak mengacaukan pasar modal. Kedua, ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah. Sebab selama itu Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis. Daya dan posisi tawar Indonesia kemudian semakin menguat di tengah bangsa-bangsa Arab. Mereka kerap meminta bantuan kepada Indonesia untuk menghadapi konflik-konflik yang ada. Melalui Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Gus Dur dalam pandangan Budiarto Syambazi setidaknya mengintrodusir 3 elemen politik luar negeri, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua negara, hidup bertetangga, dan kebajikan universal. Sejarah mencatat, Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat pertama kali diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 saat umat Islam di seluruh dunia sedang menjalankan puasa Ramadan. Memahami akar sejarah tersebut, bangsa Indonesia juga terus berusaha keras untuk membantu kemerdekaan rakyat Palestina yang hingga kini masih jauh panggang dari api. Diplomasi tiada henti dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan kebrutalan Israel yang di-backup penuh oleh Amerika Serikat dalam menduduki wilayah Palestina, sebab setiap hari menimbulkan banyak korban. Eskalasi konflik bersenjata semakin meningkat ketika Amerika Serikat memindahkan kantor kedutaan besarnya ke Yerusalem pada 2018 di era Presiden Donald Trump. Itu artinya Israel secara tidak langsung telah menguasai Al-Quds, padahal kota suci tersebut merupakan kediaman dari 3 bangsa, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi. Artinya, Israel seharusnya tak saling mengoloni, melainkan harus hidup berdampingan sebagai bangsa-bangsa lainnya. Makarim Wibisono yang merupakan salah seorang diplomat senior yang ditunjuk menjadi pelapor khusus untuk PBB dalam upaya mendapatkan informasi valid mengenai konflik Palestina dan Israel. Informasi-informasi dari pelapor khusus tersebut dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan kebijakan dua negeri serumpun itu. Namun, informasi dan data yang lengkap
di lapangan yang didapatkan oleh Makarim Wibisono seolah hanya menjadi pelengkap report, sebab hingga kini PBB tidak dapat berkutik menyelesaikan konflik yang telah merenggut banyak nyawa tersebut. Setiap upaya pendudukan selalu memunculkan tragedi dan banyak korban dari kalangan sipil. Upaya pendudukan inilah yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga mendapatkan perlawanan dari rakyat Palestina. Upaya dan pemikiran sederhana dari Gus Dur, yakni dengan membangun diplomasi dengan Israel yang menurutnya dapat memberikan buah perdamaian antara Israel dan Palestina.